wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Anti. Pada video kali ini kita akan belajar tentang dilatasi, dimana dilatasi ini adalah bagian materi dari transformasi geometri. Nah, dilatasi ini adalah materi kedua. Jadi untuk kalian yang belum tahu, silahkan kalian play dulu video yang pertama, yaitu tentang apa itu transformasi geometri, kemudian ada apa aja di transformasi geometri, dan materi yang pertama itu translasi dan sekarang itu dilatasi. Nah, sebelum ke materinya, barangkali ada yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus di komen. Yang gak pahamnya sebelah mana boleh kalian tuangkan di kolom komentar gitu. Like juga jangan lupa. Nah, gak usah berlama-lama, mari kita langsung saja ke materinya. Nah, sekedar mengingatkan, dilatasi itu pengertiannya yaitu perkalian memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometrik. Bisa titik, bisa bangun datar, bisa bangun ruang gitu ya. Kemudian bisa garis, bisa kurva, bisa lingkaran gitu. Yang intinya yaitu memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri. Nah, bisa kalian lihat di depan layar HP atau laptop atau komputer kalian. Di sini ada gambar satu bangun datar, yaitu apa cing? Segitiga ya. Nah, segitiga ini awalnya besar, kemudian diperkecil sehingga membentuk segitiga baru yang lebih kecil dari segitiga sebelumnya. Nah, gambar ini merupakan penerapan dilatasi. Lantas, sifat-sifat dilatasi itu apa sih? Nah, bisa kalian lihat. Yang pertama, jika K lebih besar dari 1, maka bangun bayangan diperbesar. Berarti kalau misalkan K-nya lebih dari 1, berarti bayangannya diperbesar. Terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Kalau K-nya lebih dari 1, maka lebih besar. Nah, Bu, K ini apa sih? Nah, K ini adalah suatu bilangan yang belum diketahui atau skalar bisa kita sebut. Bisa 1, 2, 100, 1000, bahkan 10.000 bisa seperti itu. Kemudian sifat yang kedua, jika 0 kurang dari K kurang dari 1, maka bangun bayangan diperkecil. Nah, bangun yang semulanya besar diperkecil oleh K dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, ini adalah contoh sifat yang kedua, yang awalnya besar kemudian diperkecil. Sifat yang ketiga, jika min 1 kurang dari K kurang dari 0, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, ini kalau misalkan yang min 1 kurang dari K kurang dari 0, biasanya bangunnya jadi terbalik seperti itu. Sifat yang keempat, jika K kurang dari min 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, kalau misalkan K-nya kurang dari 1, berarti katanya apa? Bangunnya lebih besar, akan tetapi tidak sepihak. Maksud sepihak itu tidak sama gitu. Kan kalau misalkan ini sama ya. Nah, kalau misalkan tidak sepihak, bisa jadi ini titik yang ini jelek banget. Di titik yang ini ada di sini nantinya gitu. Kita lanjut ke rumus dilatasi. Nah, rumus dilatasi ini ada 2. Yang pertama, pada titik O 0,0 dan titik P, yaitu A, B. A, B itu misalkan apa? Misalkan titiknya 1,2 gitu. Terus 3,4, misalkan seperti itu. Pokoknya 0, bukan 0,0. Nah, gambar dilatasinya kalau misalkan terhadap titik 0,0 yang jelas pasti di sini gitu. Kalau misalkan titik A, B berarti ini. Jadi titiknya sebarang gitu, bukan di 0,0. Nah, kita lihat rumusnya ada 2 juga. Yang pertama untuk titik, yang kedua untuk persamaan. Kalau titik, pada titik O 0,0 tinggal kalian kalikan saja. K kali X, K kali Y.
Kalau misalkan untuk persamaannya, K dikali F 1 per KX gitu. Nah, untuk dilatasi pada titik P, hampir sama sih, tinggal kalian kalikan dengan K, hanya saja kalian tambahkan ini. Nah, K dikali X dikurang A, K dikali Y dikurang B. Untuk persamaannya, persamaan ini berlaku untuk kurva, lingkaran, kemudian garis gitu ya. Y sama dengan Fx. Berarti apa dilatasinya? B ditambah 1 per K dalam kurung Y dikurang B sama dengan F A ditambah 1 per K kali X dikurang A gitu. Ini untuk persamaannya. Rumus dilatasinya seperti ini. Boleh kalian stop dulu videonya untuk menulis rumusnya. Boleh. Ini rumusnya. Ibu harap kalian cari rumus-rumus yang lebih mudah. Bisa di internet, bisa juga di buku gitu. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Di video kali ini Ibu hanya memberikan contoh soal titik dan kurva. Jadi untuk garis dan lingkaran, silakan kalian cari sendiri seperti itu. Contoh soal dilatasi pada titik. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan titik sudutnya A itu 2,3, B-nya 7,1, dan C-nya min 2,5. Jika segitiga ABC tadi didilatasi dengan 3, berarti skalarnya 3 atau K-nya 3, dengan pusat 0,0, tentukanlah bayangan segitiga ABC atau A aksen, B aksen, C aksen. Nah, seperti pada rumus tadi, ketika dilatasi titik pada pusat 0,0, tinggal kalian kalikan aja. Nah, baca, penyelesaian soal ini sangatlah mudah. Masing-masing titik cukup dikalikan dengan faktor dilatasi, yaitu 3. Maka akan didapat hasil, nah, lihat A. 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9. Sekarang B. 7 kali 3, 21, 1 kali 3, 3. Sekarang yang C. Min 2 kali 3, min 6, min 5 kali 3, min 15. Jadi, bayangan segitiganya ini. Gitu. Tinggal kalian kalikan aja dengan skalarnya atau faktor dilatasinya. Gitu. Nah, sekarang kita next ke soal yang berikutnya. Contoh soal dilatasi pada kurva. Diketahui kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 5X dikurang 6 jika kurva didilatasi dengan faktor K-nya sama dengan 2, tentukanlah persamaan kurva yang baru. Penyelesaian. Penyelesaian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk umum saja. Tinggal kalian kalikan X-nya dengan K. K-nya berapa? 2. Maka dari itu akan diperoleh persamaan berdasarkan soal. Nih, 2 kali X, kemudian 2 kali Y, berarti 2X, 2Y. Nah, X aksennya sama dengan 2X, berarti X-nya apa tuh? 1 per 2 X aksen. Y aksennya sama dengan 2Y, berarti Y-nya berapa? 1 per 2 Y aksen. Setelah kalian dapat Y dan X-nya, X dan Y-nya, kalian masukkan ke apa? Ke persamaan kurva yang pertama. Y-nya jadi setengah Y aksen, kemudian X kuadratnya jadi setengah X aksen kuadrat. 5X-nya ini jadi apa? 5 kali setengah X aksen. Nah, setelah itu kalian kalikan atau operasikan sendiri. Langkahnya untuk yang persamaan, baik itu garis, baik itu lingkaran, baik itu kurva, langkahnya ini nih. Jadi yang harus kalian garis bawahi langkah yang ini. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan materi yang sedikit ini kalian bisa paham. Satu yang Ibu titip ke kalian, jangan mudah puas hanya dengan melihat satu video. Boleh kalian
searching lagi yang lain gitu. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.